Hey hey hey, hi everyone. Halo semuanya, teman-teman, sahabat Ea. A, Ea, iya, A. Jumpa lagi bersama kami di channel Ea Edoal ya. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Hidup berkah selalu, bahagia selalu, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Pada kesempatan kali ini, Ea akan menceritakan cerita horor, satu buah misteri kamar mandi di sekolah. Kita sebut namanya Randy. Randy sekolah di salah satu SMA swasta di kota Jakarta. Sekarang Randy beranjak ke kelas 2. Ada yang bilang kalau di sekolahnya Randy ini dijuluki sekolah paling seram di kotanya, karena di sekolahnya ada satu tempat persimpangan makhluk halus. Awalnya Randy tidak percaya sampai dia mengalaminya sendiri. Sekitar jam 5 sore, Randy latihan basket di lapangan sekolah, karena minggu depan akan ada turnamen antar sekolah. Jadi sampai saat itu anak-anak basket latihan lebih lama daripada biasanya. Bro, aku ke kamar mandi dulu ya, katanya Randy kepada teman-temannya. Randy berjalan tenang melewati lorong kelas yang sudah tampak gelap dan sepi. Setibanya di kamar mandi, Randy gantungkan tasnya dan mulai mandi. Lalu beberapa saat ketika Randy mandi, tiba-tiba saja lampu kamar mandinya mati. Randy berhenti menyiram tubuhnya dan mulai mendekatkan telinganya ke pintu, dengan harapan Randy tahu siapa orang iseng yang mematikan lampu kamar mandinya. Beberapa saat Randy terdiam. Ternyata tidak ada suara teman-temannya. Randy buka sedikit pintu kamar mandi untuk melihat keadaan di luar, dan ternyata keadaan di luar pun sama gelapnya. Randy menutup kembali pintu lalu memakai baju. Randy pikir jika diteruskan mandi sudah tidak kondusif lagi. Ketika Randy memakai baju, Randy menggeserkan tubuhnya sedikit ke kanan. Namun kakinya menginjak sesuatu. Ini seperti kaki seseorang. Randy mulai mundur beberapa langkah menuju tembok, dan di dalam kegelapan itu Randy seperti merasakan ada seseorang bersamanya. Randy segera mengambil tas yang digantung di belakang pintu. Namun karena panik, Randy pun terjatuh. Randy mulai membungkukkan badannya, meraba-raba mencari tasnya. Tiba-tiba Randy mendengar suara orang yang sedang bernapas. Jelas sekali itu bukan suara napasnya. Hembusan napas itu sangat kuat dan badannya Randy mulai merinding. Keringat dingin mulai bercucuran di keningnya. Randy ingin segera keluar dari situ. Randy mencari gagang pintu yang ada di sisi kirinya. Namun pintu kamar mandinya susah terbuka. Dan dari arah belakangnya angin dingin berhembus, seperti meniup pundaknya. Suara hembusan napasnya itu membuatnya sangat takut. Tapi Randy mencoba memberanikan diri untuk membalikkan tubuhnya. Namun tidak ada siapa-siapa.
Jantungnya kini semakin berdegup kencang. Randy ingin menteriak, memanggil teman-teman. Namun, tidak bisa. Tubuhnya sekarang menjadi kaku. Badannya sama sekali tidak bisa digerakkan. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak-gerak di atas kepalanya. Sekarang Randy merasakan ada sesuatu yang menyentuh rambutnya, sedikit demi sedikit. Dan kali ini teksturnya mulai terasa. Itu adalah rambut. Sebuah rambut yang sangat panjang dan menutupi wajahnya. Dengan sekuat tenaga, Randy berusaha memberontak. Namun, seperti ada yang memeluknya dari belakang dengan sangat kuat. Randy semakin tidak bisa bergerak, dan nafasnya pun tidak bisa berjalan dengan lancar. Kali ini, suara hembusan nafasnya itu terdengar lebih jelas dari atas kepalanya. Lalu Randy mulai membaca doa di dalam hati sambil mengingat doa-doa yang Randy hafal. Namun sulit sekali untuk mengeluarkan suaranya. Sampai akhirnya Randy pun bisa bergerak. Ketika Randy lihat ke atas, nampak sebuah wajah dengan mata yang sangat merah. Hanya beberapa detik saja Randy melihat sosok itu. Dan lalu tidak lama sosok itu menghilang. Badannya pun kaku, sudah tidak bisa digerakkan. Badannya yang kaku pun hingga saat menghilang makhluk itu barulah badannya bisa digerakkan. Lalu Randy segera berlari keluar. Di depan, Randy bertemu dengan teman-temannya yang sudah menunggu di pos satpam. Randy segera menceritakan kejadiannya tadi kepada teman-temannya. Dan temannya pada kaget semua. Lalu ceritanya ditanggapi oleh seseorang satpam yang mengatakan bahwa Randy memang salah karena sudah memakai kamar mandi itu. Konon sejak dulu kamar mandi itu memang angker. Karena sudah memakai kamar mandi itu, makanya setiap malam lampu itu dimatikan agar tidak ada yang pergi ke sana, kata satpam itu. Lalu satpam itu lanjut berkata, dia tidak tahu kalau Randy lagi di sana karena saat tadi lewat semua pintu kamar mandi terbuka dan kosong. Anehnya, padahal jelas sekali tadi itu Randy ada di dalam sana, di dalam salah satu kamar mandi itu. Ya, itulah mungkin misterinya. Baiklah. Sekian sudah bercerita Ea-nya. Mari ambil pelajarannya. Semoga kelak bisa bermanfaat untuk teman-teman, sahabat Ea, dan semuanya. Amin. Mohon maaf bila ada kurang atau salah. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nantikan video Ea selanjutnya ya. Sampai jumpa and goodbye, nice to meet you. Muah. Yeah.